Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya mendapatkan tugas, yaitu mata kuliah menulis kreatif. Yang ditugaskan saya membuat puisi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan puisi yang saya buat, yaitu 15. Dan saya jelaskan adalah makna setiap puisi-puisi tersebut. Makna yang pertama, puisi yang pertama adalah yang berjudul Para Penguasa. Maksud saya ambil judul Para Penguasa, yaitu seperti para petinggi yang di sana, yang tanpa melihat rakyatnya yang di bawah, yang sedang menangis kesusahan, meminta janji-janji mereka yang telah dijanjikan kepada rakyat. Mungkin itu saja makna dari puisi pertama. Judul yang kedua adalah pandemi. Makna dari pandemi ini, bagaimana kita selalu diingatkan kepada tentang adanya kematian, bahwa di dunia ini tidak ada abadi, hanya fana. Maka dari itu, kita selalu diingatkan untuk selalu bersyukur, menjaga kesehatan, kebersihan, dan semuanya. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah banyaknya kematian yang diberitakan di sana, di luar sana, sehingga ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Puisi yang ketiga ini berjudul Rumah Bukan Lagi Tempat Aku Pulang. Makna yang ada dalam puisi tersebut adalah seorang anak yang mungkin tidak tahu apa arti rumah, yang tidak tahu tidak adanya rasa kasih sayang seorang orang tua, sehingga dia tidak betah berada di rumahnya. Di dalam puisi itu menceritakan seorang anak yang sama sekali tidak betah di dalam rumah. Dia selalu dibandingkan oleh kakaknya atau dibandingkan oleh adik. Amanat yang dapat kita sampaikan di dalam puisi ini adalah kita yang sebagai orang tua tidak boleh membanding-bandingkan satu anak ke anak satu. Kita harus memberi kasih sayang yang adil. Nah, selanjutnya ada puisi yang berjudul Hilang Rasa. Makna yang ada dalam puisi tersebut, seseorang yang patah hati atau yang sangat trauma akan hal soal cinta, sehingga dia kehilangan rasa untuk membuka hati lagi untuk terhadap orang lain atau orang baru, mencoba hal percintaan baru. Akan tetapi dia sudah kehilangan rasa tersebut dengan trauma, dengan masa lalu. Judulnya Rekayasa Cinta, yaitu dalam makna rekayasa cinta tersebut, seorang yang sedang berpura-pura cinta kepada orang itu, kepada pasangannya, sedangkan pasangannya itu hanya sebagai pelampiasan saja, karena di ruang hatinya tersebut masih ada seseorang atau masa lalunya yang belum selesai. Selanjutnya, puisi yang berjudul Kota Kecilku. Ya, kota kecilku di sini yang bermakna adalah seseorang yang merindukan kota kecil tersebut. Dia yang berada di perantauan sangat rindu dengan kota tersebut. Selanjutnya, hujan. Di sini menceritakan hujan di pagi hari, yang seorang yang sedang merenung, yang sedang duduk diam meratapi kesedihannya, seperti kehilangan seseorang. Dia rasanya tak bisa lagi menahan air mata sebelum berjalan, sebelum jatuhnya hujan tersebut. Maka dari itu, makna dari hujan di dalam dirinya adalah seperti dirinya hujan itu seakan-akan mengerti perasaannya apa yang dia pertemuan terakhir, yaitu makna dari puisi pertemuan terakhir adalah yang dimana seorang
makna dari puisi ini adalah seorang kakak yang mungkin merasa takut akan kehilangan adiknya. Saya takut adik ini mengenal dunia luar yang walaupun dia terlihat lewat, kadang mencaci, tapi dia kadang merasa tidak pantas untuk menggurui adiknya. Walaupun seorang kakak itu seperti cerewet dan lain sebagainya, akan tetapi dia sangat menyayangi adiknya. Tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya, rasa sayangnya hanyalah sebuah teguran saja kepada adiknya. Begitulah harapan orang-orang tua yang sudah menikah dua dari itu ada rasa di hati kecilnya tidak mampu menjadi harapan orang tuanya. Selanjutnya yang berjudul Renungan Malam. Makna dari puisi tersebut adalah seseorang yang lagi menatap langit yang sangat gelap, akan tetapi ada taburan bintang yang menemani langit yang gelap itu. Seseorang itu memandang ke depan, masa depannya seperti apa, berpikir apakah dia akan menjadi orang yang sukses, karena seseorang itu tidak mampu mengubah takdir jalan hidupnya untuk ke depan. Dia selalu overthinking atau berpikir negatif tentang masa depan. Dia selalu memikirkan hal-hal yang kurang baik. Maknanya adalah seseorang yang selalu tidak percaya diri pada dirinya sendiri. Selanjutnya yang berjudul Kota. Yang perlu kita lihat sekarang, yang dahulu kotanya itu bersih, sungainya jernih tanpa adanya limbah, kotoran, sampah plastik dan sebagainya. Akan tetapi semakin berkembangnya teknologi, semakin banyaknya perusahaan, limbah-limbah, gedung-gedung, mereka tanpa memperdulikan akibat yang mereka lakukan, sehingga sungai, pantai, jalanan, polusi semuanya tercemar menjadi kota itu dan selanjutnya judulnya Guruku Tani-Tani. Seorang yang berprofesi guru, seorang pahlawan tanpa jasa. Mereka rela membagi ilmu mereka tanpa adanya imbalan. Mereka yang sebagai suri teladan buat kita semua untuk melahirkan generasi-generasi penerus bangsa sekarang. Mereka seorang guru menjadi teladan buat generasi-generasi mereka ke depan. Yang selanjutnya itu sejarah, mana yang dapat kita ambil adalah orang yang sedang berpikir atau sedang melakukan hubungan tapi dengan jarak jauh atau jangan
seseorang itu berada di samping mereka. Terkadang juga hanya melewati via suara atau telepon genggam untuk mengobati rasa rindu mereka. Sekian dari penjelasan ada 15 detik. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.